kasih Kak Bayu, silakan duduk kembali dan mana dong kasih semua tepuk tangannya lagi untuk salah satu rekan Anda. Dan para pengunjung perlu Anda ketahui untuk burung pemangsa tentunya tidak hanya dari jenis burung elang saja, ada juga dari jenis burung hantu. Dan selain itu, burung hantu mereka memiliki sifat opportunis, yaitu selalu mengambil keuntungan dari satwa-satwa yang lainnya. Dan biasanya mereka bersarang di lumbung-lumbung padi, bahkan di lubang-lubang pohon. Ini dia burung hantu dari jenis barn owl, serak Jawa, pintu alba dalam bahasa Latinnya. Di mana untuk burung hantu yang satu ini, mereka memiliki keunikan di bagian bis ataupun face-nya. Bisa perhatikan? Face-nya ini berbentuk seperti hati, itu berfungsi untuk mengumpulkan frekuensi suara yang ada di sekitarnya, sehingga ia mampu berburu bahkan dalam keadaan gelap sekalipun. Dan untuk burung hantu, tidak hanya dari jenis barn owl saja, ada juga dari jenis belfivis owl. Anda lihat. Ini dia burung hantu dari jenis belfivis owl ataupun ketupat-kutupu dalam bahasa Latinnya. Dan seperti yang namanya, burung yang satu ini ia sering memangsa ikan, katak kadal, dan juga makhluk air lainnya. Dan bisa diperhatikan para pengunjung, untuk burung hantu yang satu ini mereka memiliki mata yang cukup terang. Itu dikarenakan mereka biasa aktif antara 16 hingga 24 jam periode terang. Dan tak lupa para pengunjung, burung hantu mereka terbang tanpa mengeluarkan suara loh. Kita akan buktikan bagaimana suara dari kepakan sayapnya ini nyaris tidak terdengar. Dan kami mohon untuk tidak ada yang tiba-tiba berdiri, karena burung akan terbang cukup rendah ataupun dekat dengan Anda. Di rumah juga ada burung, aku yang takut. Wow, apa ada yang mendengar suara kepakan sayapnya? Tidak ya, nyaris tidak terdengar. Itu dikarenakan mereka memiliki jumbai yang berbentuk seperti sisir yang berada di kedua ujung bulu sayapnya. Dan jumbai tersebut berfungsi untuk membuyarkan frekuensi suara, sehingga ketika sedang melakukan aktivitas terbangnya, suara dari kepakan sayapnya ini nyaris tidak terdengar. Datang dan pergi senyap layaknya seperti hantu. Dan untuk burung hantu Taman Safari Indonesia, mana dong kasih semua tepuk tangannya lagi. Oke para pengunjung, di sini saya mau tanya dulu nih, masih semangat semuanya? Masih mau dilanjut? Oke. Indonesia kaya akan berbagai jenis unggas, tidak hanya dari burung pemangsa. Kini tiba saatnya kami memperlihatkan kepada Anda bagaimana sisi kebiasaan dari burung hornbill. Merupakan burung endemik Indonesia yang jarang kita temukan di negara-negara yang lain. Bisa Anda lihat? Itu merupakan serang dari burung hornbill, dan ada sedikit paruh yang keluar. Itu merupakan paruh dari induk betina, memberikan kode kepada induk yang jantan bahwa induk betina dan juga anak-anaknya sudah mulai merasa lapar. Dan di manakah induk yang jantan saat ini berada? Dan sejauhnya induk jantan meninggalkan sarang, ia tidak akan lupa pada induk betina dan juga anak-anaknya. Ini dia. Sang jantan pun langsung menghampiri sarangnya. Dan apabila musim berkembang biak telah tiba, induk yang jantan dan induk betina akan melubangi batang pohon yang cukup besar. Lalu akan ditutupi menggunakan air liur, kotoran beserta lumpur. Misalkan sedikit lubang untuk tempat penyuplaian makanannya. Dan apabila sang anak sudah merasa bulu-bulunya tumbuh dan mampu untuk terbang, maka induk betina akan mendobrak tutup sarang sedikit demi sedikit mempergunakan paruhnya yang sangat kuat. Anda lihat, tutup sarang pun sudah mulai didobraknya. Dan ini dia anak-anak burung hornbill dari jenis julama. Dan tentunya induk betina pun yang tidak akan diam
nama dengan biji buaya kelak itu tidak akan hancur seperti halnya burung paruh bengkok, namun akan dikeluarkan kembali melalui fesesnya suatu ketika sedang melakukan aktivitas terbang ataupun bertingkir di atas pohon. Dan inilah burung hornbill dari jenis dulang mas. Mana dong kasih semangat tepuk tangan yang lainnya. Dan untuk burung hornbill tentunya tidak hanya yang berukuran sedang saja. Kini kita akan lihat burung hornbill terbesar yang ada di Indonesia. Arahkan kembali pandangan Anda jauh di lautan yang ada di atas sana. Wow, Anda lihat. Masya Allah. The rhinoceros hornbill ataupun burung rangkong badak. Burung yang sangat diagungkan dan digemari oleh masyarakat suku Dayak. Dan dapat kita buktikan, wanita suku Dayak yang beranjak dewasa yang akan ditato di bagian lengan dan tubuhnya dengan membentuk gambar paruh rangkong badak. Dan itu melambangkan suatu kesucian dan juga kesaktiannya. Dan untuk membandingkan yang jantan dan juga yang betina itu sangatlah mudah para pengunjung, di mana induk yang jantan ia memiliki bola mata yang berwarna merah, sedangkan induk yang betina ia memiliki bola mata yang berwarna putih. Dan seperti inilah sisi kebiasaan dari burung pemangsa. Berbeda lagi dengan burung pemangsa, dan kali ini kita akan lihat pergerakan burung pemangsa dari jenis elang bondol, sang maskot Kota DKI Jakarta yang telah diresmikan oleh mantan Gubernur Kota DKI Jakarta yaitu Bapak Wiyogo Atmodarminto. Ini dia. Oh, elang bondol. Alam-alam ya. Burung pemangsa, mereka berada di atas puncak rantai makanan ataupun top predator. Di mana di sebuah kawasan masih terlihat aktivitas dari burung pemangsa, menandakan kawasan tersebut masih terjaga kelestarian alaminya. Namun sebaliknya, di mana di sebuah kawasan sudah tidak terlihat aktivitas dari burung pemangsa, maka kawasan tersebut sudah tidak lagi lestari. Maka dari itu, mari kita jaga, rawat, dan lindungi